Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyah Yogyakarta. Mudah-mudahan ibadah siam kita hari ini dan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan pada tahun ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Periode atau masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa kita kenal dengan periode atau masa jahiliyah. Jadi istilah jahiliyah ini tidak semata-mata kebodohan pada aspek intelektualitas saja, tapi juga jahiliyah di sini adalah kebodohan yang merupakan bentuk krisis moral dan nilai dan moralitas. Jadi kalau kita membaca sejarah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan seperti mengubur bayi perempuan hidup-hidup, membunuh, merusak kehormatan wanita, penindasan dan ketidakadilan gender, minum-minuman keras, perzinahan, LGBT, ini adalah tradisi dan budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab saat itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu kelam kehidupan mereka. Bahkan Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu menggambarkan kondisi jahiliyah ini, ya, krisis intelektualitas, krisis nilai, krisis moral itu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya mereka itu, masyarakat Arab itu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lafi dhalalin, mereka berada pada kesesatan. Dhalal itu artinya kesesatan, ditambah mubin itu kesesatan yang nyata, benar-benar sesat. Jadi tradisi orang-orang jahiliyah itu seperti membunuh, minum khamr, perzinahan, LGBT dan seterusnya, mungkin bisa kita maklumi karena memang saat itu Allah belum mengutus Rasulnya. Maka praktek-praktek serupa kalau kita temukan di zaman kita sekarang, maka bisa kita sebut dengan jahiliyah modern. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam datang mengubah segalanya. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam kepada masyarakat jahiliyah tadi, dengan diturunkannya Al-Quranul Karim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kalau kita membaca sejarah, Allah menurunkan kalamnya, ayatnya yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Firman pertama Allah, pesan pertama Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Pertanyaan besar, kenapa ayat dan firman kalam Allah yang pertama yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk Iqra, bacalah.
seakan Allah ingin memberikan informasi kepada kita bahwa Islam ini adalah agama yang identik dengan ilmu. Islam ini adalah agama peradaban. Islam ini adalah agama yang berkemajuan. Islam ini adalah agama yang mendorong umatnya untuk mengoptimalkan akal yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka ketika perintah Allah Iqra itu kemudian diaktualisasikan oleh Rasulullah Muhammad, dipraktekkan oleh para sahabat Nabi dan generasi setelahnya, maka tidak salah kalau kemudian Allah menyampaikan firman-Nya dalam ayat yang lain, kuntum khaira ummatin. Jadi sebuah peradaban itu tidak akan mungkin terwujud jika tidak ada totalitas dalam ilmu dan iman. Maka kalau kita bertanya, pernah enggak Islam itu menjadi imamnya peradaban? Pernah enggak Islam itu berjaya? Kita membaca sejarah bagaimana Rasulullah mengubah satu masyarakat yang begitu jahiliyah menjadi masyarakat yang khaira ummah. Masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, kekhalifahan Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, termasuk bagaimana Islam menjadi agama yang begitu dahsyat di Andalusia, Spanyol sana. Dan itu semua karena umat Islam saat itu benar-benar mengoptimalkan Iqra dalam kehidupan mereka. Sekarang dunia berbalik. Maka ada satu buku yang kemudian luar biasa mengkritisi kita kaum muslimin, limadza ta'akhkhara al-Islam wa taqaddama ghairuhum. Kenapa Islam sekarang mulai mundur peradabannya sedangkan peradaban orang lain sudah semakin maju? Ternyata sederhana. Yang memiliki konsep Iqra, membaca, itu adalah Islam. Tapi sayangnya saat ini yang semangat untuk mengamalkan Iqra itu justru bukan orang Islam sendiri. Yang mengamalkan Iqra itu adalah peradaban-peradaban barat. Maka nggak salah kalau kemudian peradaban itu menjadi peradaban yang maju, yang unggul. Tapi sayangnya mereka tidak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita bisa melihat peradaban barat begitu maju pada aspek ilmu pengetahuan, tapi bobrok pada aspek nilai dan moralitas. Kadang mereka hanya mengambil Iqra-nya saja. Maka saya katakan di awal, peradaban yang unggul itu ketika kita mampu mengelaborasi antara ilmu dengan iman. Itulah kenapa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita baca Quran, ada begitu banyak ayat dalam Al-Quran itu yang memantik kita, mendorong kita untuk mengoptimalkan akal, fikiran yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Akal fikiran inilah membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain. Kita pernah baca ayat afala ta'qilun, tidaklah kalian menggunakan akal kalian. Afala yatadabbarunal Qur'an, tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir. Liqaumin ya'qilun, bagi kaum-kaum yang menggunakan akal pikirannya. Afala yatafakkarun, tidaklah mereka berpikir. Afala yanzurun, tidaklah mereka melihat. Ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Quran ini menjadi bukti konkret bahwa Islam adalah agama ilmu dan Islam adalah agama peradaban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup kultum pada kesempatan kali ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, agama Islam begitu memuliakan ilmu dan orang yang berilmu. Kita sering mendengar ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11, yang biasa diambil potongan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Tapi kalau kita baca utuh ayat itu, surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 itu, Allah berfirman begini, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya begini, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila dikatakan kepadamu
berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Dan jika dikatakan kepadamu, ya, berdirilah kamu untuk memberikan tempat duduk kepada orang lain, maka berdirilah. Dan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kalau kita mau merenungkan ayat ini, seakan tidak ada hubungan, nggak ada korelasinya. Apa hubungannya perintah Allah memerintahkan orang beriman untuk geser, ngasih tempat duduk, dengan Allah mengangkat ilmu, mengangkat orang yang berilmu? Seakan-akan nggak ada hubungannya. Wahai orang-orang beriman, jika dikatakan kepada kalian kasihlah tempat duduk, kasih tempat duduk. Jika disuruh berdiri, berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Hubungannya apa? Kita baru memahami hubungan ayat ini ketika kita membaca sababun nuzulnya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, suatu ketika Rasulullah SAW sedang bermajlis dengan sahabat yang begitu banyak. Tempatnya sempit, sahabatnya banyak, sehingga sesak tempat duduk itu. Jadi orang-orang berbondong-bondong datang terlebih dahulu untuk mendapatkan soft terdepan agar bisa dekat dengan Nabi SAW. Ketika majelis itu dimulai, dari kejauhan ada sekelompok orang yang disebut dengan Ahlu Badr. Sekelompok orang yang dulu berjihad bersama Rasulullah pada perang Badar. Salah satu orang yang datang terlambat itu namanya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais. Sabit dan beberapa kelompok orang itu datang dan dia tidak menemukan tempat duduk karena sudah penuh. Karena Nabi melihat Sabit bin Qais di belakang tidak mendapatkan tempat duduk, lalu memerintahkan beberapa sahabat yang duduk di depan untuk geser atau berdiri dan pindah mencari tempat yang lain dalam rangka mempersilahkan Sabit bin Qais untuk duduk di depan. Lalu yang terjadi adalah orang-orang munafik yang ada di majelis Rasulullah itu memprovokasi orang yang diminta pindah oleh Nabi. Jangan mau kalian. Kalian kan datang lebih dulu. Yang terlambat biarkan terlambat. Jangan mau disuruh pindah oleh Rasulullah. Kalau kalian duluan kok, ya harusnya kalian di depan. Kata orang munafik begitu. Memang orang munafik itu dari dulu provokator. Jadi kalau ada orang provokator, itu anak ideologinya orang munafik gitu. Ya, jadi orang-orang munafik mengompor-ngompori sahabat yang diperintahkan Nabi untuk pindah, untuk memberikan tempat duduk kepada Sabit. Akhirnya kemudian Allah menurunkan ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa sahabat Sabit bin Qais yang datang terlambat sampai kemudian Nabi memerintahkan orang yang duduk di dekatnya untuk pindah demi mempersilahkan Sabit bin Qais untuk duduk di depan dekat dengan Nabi SAW? Jawabannya adalah Sabit bin Qais ini adalah seorang sahabat yang cerdas. Sabit bin Qais ini adalah sahabat yang berilmu. Bahkan Sabit ini digelari oleh para sahabat Khatibur Rasul, orator resminya Rasulullah, karena kecerdasan akalnya, kedalaman ilmunya, bagusnya retorikanya. Maka Sabit ini spesial. Seakan ayat ini menginformasikan kepada kita, hei orang-orang beriman, semua kalian itu punya derajat yang istimewa di sisi Allah. Tapi kalau orang beriman plus dengan berilmu, beriman plus dengan berilmu, di dunia saja dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, apalagi nanti di akhirat. Jadi Sabit dipersilahkan duduk di dekat Rasul meskipun beliau terlambat, karena Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat bahwa ilmu inilah yang membuat orang itu mulia, baik di sisi manusia atau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peradaban yang gemilang, peradaban yang unggul tidak akan pernah tegak, sekali-kali tidak akan pernah tegak, melainkan dengan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan momentum Ramadan, Allah memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan di Jogja sudah kayak minum obat, sehari 3 kali kajian. Ba'da subuh pengajian, ba'da zuhur pengajian, sebelum maghrib pengajian, sebelum isya pengajian. Ini lulus Ramadan sudah dapat gelar SAG semua ini ya, sarjana agama. Maka kalau kita nggak memanfaatkan momentum itu untuk menambah ilmu, menambah iman, sia-sia.
Ya, jadi peradaban itu hanya sebagai mimpi belaka yang tidak akan pernah terwujud. Mudah-mudahan kita semua istiqamah di dalam menyemarakkan seluruh ibadah di bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min qaulin bila amalin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.